Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu channel pilihan Bapak, Ibu, rekan-rekan ya. Dan saya doakan Bapak, Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan, kembali kita akan berbagi informasi. Kali ini kembali kita akan berbagi terkait info pemilu 2024 ya, bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang dari kemarin menunggu proses pendaftaran badan ad hoc KPU, PPK, dan PPS. Saat ini sudah ada info terkini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu barangkali ada yang belum menerima info terkini kapan pendaftaran, sampai berapa honornya untuk PPK dan PPS, silakan simak informasi berikut ini ya. Jangan di skip dan tonton videonya sampai selesai Bapak Ibu rekan-rekan. Terima kasih, kita akan langsung saja, tapi jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu rekan-rekan. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekankan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan sebanyak-banyak rekan-rekan kita. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Langsung saja kita akan update informasi terkait perekrutan badan ad hoc pemilu 2024 untuk PPK dan PPS ya, yang dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan. Kapan waktunya Bapak Ibu rekan-rekan? Kita langsung saja lihat informasinya ya di info pemilu. Di sini ada menu batch seleksi badan ad hoc. Kita lihat jadwalnya Bapak Ibu rekan-rekan, jadwal pembentukan dan masa kerja PPK dan PPS. Kita lihat. Nah, ini untuk pengumuman pendaftaran calon anggota PPK 20 November sampai 24 November. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK ini 20 November sampai dengan 29 November. Jangan lupa Bapak Ibu dicatat tanggalnya ya untuk pendaftaran. Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK adalah 20 sampai 29 November ya. Kemudian setelah pendaftaran ada penelitian administrasi pendaftaran calon anggota PPK dimulai pada tanggal 21 sampai dengan 1 Desember ya, penelitian administrasi. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK adalah 2 Desember sampai dengan 4 Desember 2022. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPK ini tanggal 2 Desember sampai dengan 4 Desember. Catat Bapak Ibu tanggalnya. Kemudian selanjutnya pengumuman seleksi administrasi. Nah, dilanjutkan dengan seleksi tertulis ya Bapak Ibu dengan CAT itu tanggal 5 sampai dengan 7 Desember rentang waktunya ya, terkait untuk kabupaten Bapak Ibu ini nanti kita bisa menyesuaikan ya, ini rentang waktunya ya seleksi tertulisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk seleksi tertulis persiapannya bila ingin latihan silahkan di deskripsi video ini saya cantumkan linknya. Jika Bapak Ibu ada yang belum akses untuk soal-soal untuk latihan CAT seleksi tertulis ya, silahkan ditonton videonya. Deskripsinya saya cantumkan di link deskripsi video ini. Terima kasih. Dan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum subscribe channel ini, sekali lagi silahkan di subscribe ya. Seleksi tertulis calon anggota PPK 5 Desember sampai dengan 7 Desember. Kemudian pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK 8 Desember sampai dengan 10 Desember. Ini seleksi tertulis pengumumannya 8 sampai 10 Desember. Ini rentang waktunya ya Bapak Ibu rekan-rekan. Kemudian setelah pengumuman hasil seleksi tertulis ada tanggapan dan masukan dari masyarakat. Untuk hasilnya ya, ada tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk calon anggota PPK adalah 2 Desember sampai dengan 10 Desember 2022. Setelah masa masukan tanggapan dari masyarakat selesai, ada wawancara ya, wawancara untuk calon anggota PPK
ini ada di rentang waktu tanggal 11 sampai dengan 13 Desember ya. Wawancara 11 sampai dengan 13 Desember. Nah, setelah wawancara maka akan diumumkan ya pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK. Ini berarti sudah sesuai dengan kuota 5 orang ya. Ini adalah 14 Desember sampai dengan 16 Desember ya. Ini pengumuman penetapannya adalah pada tanggal 16 Desember 2022 dan pelantikan anggota PPK adalah 4 Januari 2022. Berapa honornya? Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk honor PPK ya. Barangkali ada Bapak Ibu yang penasaran. Nah, ini sebelum ke sana kita lihat untuk PPS dulu ya. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS ini setelah anggota PPK ya, otomatis itu 18 Desember sampai 22 Desember 2022. Ini pengumuman 18 sampai 22 Desember. Penerimaan pendaftaran itu 18 Desember sampai dengan 27 Desember. Saya ulangi, penerimaan pendaftaran calon anggota PPS 18 Desember sampai dengan 27 Desember 2022. Penelitian administrasi calon anggota PPS 19 sampai 29 Desember ya. Penelitian administrasi 19 sampai 29 Desember. Kemudian pengumuman hasil penelitian administrasi 30 Desember sampai dengan 1 Januari 2022 ya, rentang waktunya ya. Pengumuman hasil penelitian. Setelah itu diteliti, diumumkan. Setelah itu ada seleksi CAT tertulis di sini. Itu seleksi tertulis calon anggota PPS 2 Januari sampai dengan 4 Januari 2022. Dan pengumuman hasil seleksi tertulis 5 Januari sampai dengan 7 Januari 2022 untuk pengumuman hasil seleksi tertulis. Saya ulangi, 5 Januari sampai dengan 7 Januari 2022. Setelah pengumuman hasil seleksi tertulis, ada tanggapan dan masukan masyarakat ya. Tanggapan dan masukan dari masyarakat untuk calon anggota PPS adalah 30 Desember 2022 sampai dengan 7 Januari 2023. Setelah ada tanggapan dan masukan waktunya selesai, ada wawancara ya untuk calon anggota PPS adalah rentang waktunya 8 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 untuk wawancara 8 sampai dengan 10 Januari 2023. Setelah hasil wawancara, maka akan diumumkan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS itu 11 sampai dengan 16 Januari 2023. Maaf ya, 2023 dari tadi saya lupa ya. Kemudian penetapannya untuk anggota PPS adalah 13 Januari 2023 sampai dengan, oh ini sama ya, ini tanggalnya Bapak Ibu, mungkin salah ketik. Dan pelantikan untuk anggota PPS adalah pada tanggal 17 Januari 2023. Ini untuk anggota PPS dan PPK terkait untuk timeline pendaftarannya ya Bapak Ibu. Ini timeline untuk waktu pendaftarannya, jadwalnya ya, pembentukan PPK maupun PPS. Nah, untuk persyaratannya bisa kita lihat sama seperti di postingan saya sebelumnya ya. Persyaratan anggota PPK dan PPS yang pertama, warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun. Untuk PPK dan PPS, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Yang keenam, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini sudah saya share di postingan saya sebelumnya juga ya untuk persyaratan.
Nah, dokumennya apa saja Bapak Ibu rekan-rekan? Nah, ini bisa dipersiapkan ya. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS. Ini nanti bisa tinggal download Bapak Ibu dan ditandatangani ya dari aplikasi Siakba ya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir, surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan. Ini formatnya pasti ada nanti, tinggal menyesuaikan ya, tinggal menandatangani. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Ini tambahan Bapak Ibu dibanding pemilu-pemilu sebelumnya hanya surat keterangan sehat, tapi kalau saat ini ada tambahan untuk termasuk di dalamnya pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol ya Bapak Ibu. Jika sebelumnya ini persyaratan ini tidak ada, hanya surat keterangan sehat saja. Yang keenam adalah daftar riwayat hidup, pas foto berwarna 3x4. Yang ketujuh ya, semuanya bisa di-download atau diunggah ya nanti di siakbakpu.go.id ya. siakbakpu.go.id ya. Nah, ini untuk Siakba saya juga sudah posting ya untuk tutorialnya di video saya sebelumnya Bapak Ibu ya. Untuk itu silakan, insya Allah akan selalu saya posting. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe ya Bapak Ibu sekalian channel ini agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang kami berikan. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, kita ke honorarium. Nah, ini yang menarik untuk honorarium badan ad hoc untuk pemilu kali ini. Ya, ini agak ada kenaikan dibanding sebelumnya Bapak Ibu ya. Honorarium PPK dan PPS. Ketua PPK adalah 2,5 juta per bulan, anggota PPK 2,2 ya, 2.200.000 per bulan. Masa kerja adalah 4 Januari 2023 sampai 4 April 2024. Januari sampai April, ini 12 tambah 3, 15 bulan ya Bapak Ibu. 15 bulan benar ya. Kemudian untuk PPS, nah ini honornya Bapak Ibu. PPS ketua PPS 1,5 ya, 1.500.000. Anggota PPS adalah 1.300.000 per bulan ya, cukup lumayan Bapak Ibu. Masa kerja PPS adalah 17 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024 ya. Ini informasi resmi dari infopemilu.kpu.go.id ya Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silahkan untuk mempersiapkan diri untuk pendaftaran ya. Bagi yang ingin belajar soal-soalnya, insya Allah di channel ini saya berikan latihan-latihan soalnya ya. Saya cantumkan di deskripsi ya, link deskripsi video ini. Silahkan diklik Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekian dulu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah setia untuk mengikuti informasi dari channel ini ya. Saya ucapkan terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komentar, dan bagikan ke rekan-rekan kita yang lain. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya doakan Bapak Ibu rekan-rekan semua selalu diberi kesehatan dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.